Jadi Pak RT-nya. Pak RT-nya tidak mengakui anak-anak tidur di rumahnya anaknya Pak RT. Jadi Pak RT itu tidak mengakui kamu dan teman-temannya itu tidur di rumah anaknya. Iya. Itu berita acaranya begitu Pak RT. Iya. Padahal kalian Padahal tidur situ. Nah, ini peristiwa hukum yang akan luar biasa nanti. Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah Jadi Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah anaknya Pak RT. Sementara mereka ini sementara mereka ini 4 orang ini mengaku tidur di rumah Pak RT pada jam yang sama. Ya, jadi Pak RT ini tidak mengakui mereka ini tidur di rumah Pak RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak Pak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut menjadi terdakwa di sini? Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu sama-sama pergi ke warung Ibu Nining, kemudian kembali ke rumah Hadi bersama-sama dengan anak Pak RT, dan kemudian tidur di rumah Pak RT. Pertanyaannya, kenapa anak Pak RT ini tidak ikut? Atau karena memang dia tidak berbuat, atau memang tidak ada peristiwa atau apa, itu nanti menjadi bahan dari tim lawyer untuk mengusutnya. Nah, sekarang ada 5. Jadi kita tanya dulu. Okta gimana? Okta berdiri. Tadi udah ya? Belum. Ah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa melihat bahwa 5 terpidana yang sekarang di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada termasuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Mau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Tidak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau Udin? Kenal. Kenal. Malam itu ada Peggy? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Nah, ini juga nggak ada juga ini. Jadi memang kita menjadi sedih juga ya apa yang terjadi sebenarnya. Kami belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi, tapi dari cerita-cerita ini kan menjadi berbeda semua. Tapi harus ingat loh ya, bersaksi palsu bisa dihukum loh. Sama dengannya kalau terbukti nanti Pak RT-nya palsu, bisa juga dilaporkan juga saksi palsu. Nah, siapa di antara kalian ini bersaksi palsu ini? Kalian yang bersaksi palsu atau Pak RT bersaksi palsu? Kan gitu jadi pertanyaannya kan? Ada 9 mengatakan kalian tidur di situ, Pak RT mengatakan tidur di situ. Siapa yang bersaksi palsu jadinya? Ini masalah hukum yang serius. Itu fase pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat walafiat ya. Ini semakin menarik ya ketika memang
beliau orang dua ini keren-keren ya. Kemarin kita lihat juga Kang Deddy ya belusukan ke yang dibilang disangkakan terdakwa apa segala macam. Ini memang kita temukan juga itu keterangan-keterangan yang selama ini wow gitu kan. Karena kita lihat memang keterangan dari ya orang lain bahwa yang bersangkutan itu bersalah apa segala macam, ternyata setelah diklarifikasi oleh di YouTube-nya Kang Deddy ini kok beda gitu kan. Menariknya di situ kasusnya ini. Jadi seperti Pak Otto bilang tadi, sebenarnya ini agak serius nih, tapi perhatinkan juga ini kalau memang ini terjadi gitu kan. Yang menarik ini ada juga wawancara ya Kang Deddy di salah satu acara ya, beliau mengungkapkan yang sebenarnya. Ini saya tonton ini juga nyesek gitu kan kalau kita dengar keterangan dari Kang Deddy ini dia. Saya tuh ya jujur aja, ketepanggilan aja. Saya ngebayangin loh Pak, orang sampai hari ini kan boleh dong kalau saya punya pemahaman, punya pendapat, punya pengalaman yang saya temukan mereka itu tidak bersalah. Terus harus menjalani pidana penjara seumur. Mereka sudah, ibunya sekarang ada yang cuci darah, ada rumahnya sudah dijual. Dan mereka itu dipanggil ke Polda untuk jadi saksi aja, nyari ongkosnya susah. Nah, sehingga saya membawa ke sini itu, saya juga lihat Bapak, kenapa sih Pak, Bapak selalu tertarik pada orang yang susah? Kan tidak menarik orang susah itu untuk dibantu. Tapi justru orang susah itulah yang harus dibantu. Iya, betul. Kalau orang-orang yang nggak susah, sudah banyak alat-alat dia untuk bisa hidup sendiri Betul. tanpa bantuan. Dan begini ya, memang kita waktu sekolah ya, kita sudah diajarkan prinsip-prinsip seperti itu. Apalagi satu hal ya, bukan hanya soal orang susah. Kalau orang susah dia bersalah ya tetap aja dia salah, ya kan? Tetapi pameo yang selama ini ditanamkan kepada kami waktu mahasiswa, ini memang selama ini sudah mulai hilang. Pameo-nya mengatakan begini, lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Ini terus terang aja diajarkan kepada semua calon-calon sarjana hukum, baik hakim, jaksa, polisi, diajarkan itu. Tapi di mana itu pameo itu sekarang? Nggak ada. Para hakim pun sekarang itu tidak lagi mempertimbangkan itu dengan sangat. Jaksa, polisi juga dianggap manusia itu benda, tidak bernyawa, tidak berjiwa. Sehingga penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap kemerdekaan seseorang itu betul-betul sangat rendah. Sangat rendah sekali. Nah, beruntung ada Kang Deddy seperti ini memberikan semangat kepada kita juga. Saya pikir saya harus menyerukan kepada seluruh advokat Indonesia, dan termasuk pada hakim-hakim juga, para polisi, para jaksa. Marilah, waktunya kita berbuat baik. Berbuat baik aja kita menuntut dapat surga, apalagi berbuat tidak baik. Jadi kami terus terang aja, waktu saya juga menangani kasusnya Jessica Wongso, saya mengalami hal yang sama. Selalu saya katakan, saya punya hutang profesi, yaitu belum bisa menolong secara tuntas kasusnya cyanida Jessica Wongso. Nah, kalau ini nanti terjadi lagi, ya, walaupun sekarang ini kami sudah terciptakan untuk PK-nya Jessica, tapi kalau ini memang betul-betul seperti ini kasusnya, yang kami lihat juga seperti itu, tapi kan kita harus melihat dengan jelas secara bukti-buktinya. Maka terus terang aja saya katakan bahwa kami sudah sepakat bahwa Peradi akan memberikan bantuan hukum bila mana dibutuhkan dan diminta tanpa biaya apapun. Ya, tadi malam saya baca, saya nonton tuh videonya kan dia bersama istri saya. Malam sekali saya nonton. Ya, sampai Kang Deddy begitu nangis ya. Istri saya juga sampai begitu, wah, dia bilang ternyata begitu ya katanya. Sampai dia bilang, kalau begitu Pak, kalau mereka minta datang, jangan kau tinggalkan. Sampai begitu, jangan tinggalkan, bela itu.
Gitu sebetulnya. Ini yang menarik itu di sini ya. Menarik itu di sini. Mereka ketika orang-orang baik seperti Kang Deddy sama pengacara itu memang sudah bersatu tuh. Mudah-mudahan sih kita menemukan titik keadilan yang luar biasa. Tapi saya juga menemukan satu video yang menarik ini tentang analisa seorang ibu-ibu yang menurut saya agak nyambung dengan penjelasan video awal ya. Kita saksikan bersama-sama, ini dia. Kalian semuanya harus dengar kesimpulan yang kubuat. Semua dari pejabat sana yang baju coklat, ku cerdaskan otak kalian ya we. Ini dengar. Pada saat hari di mana mereka kena bun-bun, itu pemuda anak-anak yang ada di sana dikasih minum ciu. Artinya minuman keras. Ini simak ini para advokat pengacara. Setelah mereka dikasih minuman keras, mereka mabuk tel. Yang memberi minuman keras ini sudah disetting, sudah direkayasa, sudah diatur kesedemikian rupa sehingga mereka diarahkan untuk pergi ke satu tempat. Di tempat itu sudah disediakan minuman ciu. Ngerti kalian? Setelah mereka minum minuman ciu itu, anak berumur 14 sampai 16 tahun minum ciu. Enggak berapa lama, belum dua gelas mereka sudah teler dan tidur ke rumah Pak RT. Tujuan mereka yang memberi minuman ciu ini supaya mereka tidur, mabok dan tidur. Setelah itu dan si bandar melakukan gerakannya lah, kerjaannya ini dikerjakannya, sehingga anak-anak di setempat tidak melihat apa yang mereka kerjakan. Catat. Yang tahu ceritanya, yang melihat si Linda yang suka kesurupan itu, si Mel-Mel yang mengada-ngada kalau berapa menit sebelum kejadian mereka pergi ke taman kota minum-minum. Kedua si Asep yang menjadi tim sukses si Bupati Cirebon. Kenapa mereka membuat anak-anak muda itu minum? Supaya mereka tidur, supaya kerjaan mereka nggak ada yang lihat. Ini biar ku kasih ajar sama kalian semua kesimpulan yang kuda ku buat. Karena semuanya mereka disuruh untuk kumpul tempat Bu Nining. Di tempat Bu Nining udah disediakan minuman ciu. Bayangkan kau semuanya, para pejabat, mak-mak dan semua kalian lah yang pernah pecandu segala macam. Kalau anak umur 14 sampai 16 tahun minuman-minuman keras, nggak sampai 2 gelas sudah mabok dia we. Orang yang mabok itu bawaannya tidur. Jadi biar ku cerdaskan otak kalian semua. Ini semuanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga pemuda setempat anak-anak ditidurkan. Tidak dilihatnya lah yang sudah terjadi. Jadi siapa yang sudah memberi kesaksian, kalau itu dia sudah lihat, kalian tangkaplah baju coklat. Tapi kayak mana lah ya peraturan-peraturan di Indonesia ini kan. Hukum-hukum ini kebanyakan hukuman tulisan-tulisan. Buat dulu PK. Tapi syukur juga Deddy Mulyadi sama si Otto Hasibuan udah berkumpul bersama diskusi mau buat PK. Ke sini aja Pak, nggak usah ke langsung aja Bapak ke rumah si Joko Widodo, presiden sekarang yang mau habis masa kerjanya. Kalau nggak dibukakan pintunya Pak Deddy dan Pak Otto, kalian gedor aja, kalian panggil aku. Kalau nggak Litsio Sigit, ini sudah menjadi urusan Kapolri. Semua masyarakat kau bodoh-bodohi, kau tokoh-tokohi. Padahal masyarakat ini lebih pintarnya dari kau, baju-baju coklat dan pembuat rekayasa dan semuanya yang bandar-bandar narkoba ya. Jangan pula kau take down TikTok ini. Ini dia. Jadi ilmu yang ku kasih sama kalian, kenapa anak-anak itu semuanya 11, 12, 15 orang dibuat mabuk, supaya mereka jangan lihat apa yang dikerjakan antek-anteknya dan semuanya lah suruh-suruannya. Si Asep, si Mel-Mel, si Linda yang gila-gila kesurupan. Udahlah ya. Sampai di sini dulu ilmu yang ku kasih sama kalian para pejabat. Dan semuanya pembuat rekayasa dan semua kalian tipu menipu hukum. Gerakan cepat, gerakan pajar, semua advokat pengacara. Jangan nanti ada lagi berita-berita jadi hilanglah berita ini. Dibodoh-bodohi semua masyarakat ini sama kalian. Palak kali awak nengoknya ya kan we. Keren ya analisa dari ibunya ya. Dan memang nyambung dengan video dari awal ya.
Jadi segitu saja videonya sebetulnya. Semoga videonya ini bisa memberikanlah sesuatu yang barulah untuk pemahaman baru untuk sebetulnya semua ya. Kita doakan sih semoga keadilan, semoga penegak hukum di negeri ini memang menegakkan keadilan itu yang sebenar-sebenarnya ya, bukan atas dasar apalah gitu yang nantinya masyarakat tidak percaya lagi dengan penegak-penegak hukum yang ada di Indonesia. Nauzubillah, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Sekali lagi saya berpesan sebenarnya jangan cepat termakan hoak ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.